Malam teman-teman semua, malam ini saya ingin berbagi suatu informasi yang menurut saya sangat penting dan sangat berbahaya sebenarnya kalau kita tidak tahu. Karena hari-hari ini pencurian tidak hanya dilakukan dengan cara orang bawa pisau lalu nodong atau merampok, tetapi tingkat kejahatan pencurian dari sisi IT itu sangat besar hari-hari ini. Dan banyak masyarakat kita, teman-teman kita mungkin yang tidak tahu betapa bahayanya tingkat kejahatan dalam bidang IT ini. Nah, malam ini saya ingin berbagi, jadi beberapa hari yang lalu tanggal 28 Mei, saya beli sebuah software online. Ya, beberapa hari kemudian barangnya itu terkirim ke saya, lalu saya coba install gitu ya di notebook saya. Ya, awalnya saya tidak curiga dengan software ini, sedikit was-was karena CD yang saya dapat itu CD kopian seperti ini. CD kopian. Pekerjaan saya juga di bidang IT, jadi saya agak mulai ragu gitu. Cuman saya berani tetap install karena notebook saya gunakan Windows original dan jadi ada Defender-nya. Kemudian saya juga gunakan antivirus Ori dan saya update setiap saat. Jadi saya nggak khawatir. Waktu saya install teman-teman, wow, luar biasa. Windows sama antivirus saya langsung detect file setupnya, exe-nya untuk kita install. Itu terdetek Trojan, virus Trojan. Nah, mungkin kalau teman-teman yang tidak bergelut di bidang IT mungkin nggak tahu betapa bahayanya virus Trojan ini. Ini mungkin pengetahuan buat kita semua, jadi hati-hati membeli software. Ya sebenarnya berbahaya juga kita gunakan software-software bajakan sebenarnya, karena sebenarnya berbahaya sekali. Karena kita nggak tahu software itu sudah diisi apa, disusupin apa di dalamnya. Saya coba install nggak bisa udah pasti karena langsung sama antivirus saya dia hapus semua file exe-nya. Jadi saya coba paksa tetap install, tapi saya pindah ke notebook lain, notebook anak saya. Jadi sewaktu itu saya bisa install kembali dan nggak ada dokumen penting di dalamnya. Di situ kan nggak ada antivirus, tapi notebook anak saya matikan firewall-nya. Jadi Defender saya matiin semua, jadi diinstalnya lewat aja. Nah, di situ dia minta diinstalnya lewat admin gitu. Artinya dikasih full control. Jadi saya coba install, tapi softwarenya nggak ada proses install sama sekali. Nah, saya tahu memang langsung notebook saya kena virus Trojan ini. Jadi saya lihat tujuan orang yang menjual ini punya tujuan yang niat yang tidak baik menurut saya. Karena setelah saya dapat, nanti saya tunjukin fotonya juga hasil WA saya sama dia. Setelah saya bilang ini ada virus ya, virus Trojan. Kemudian nggak bisa diinstal. Sejak itu dia nggak balas lagi WA saya. Jadi saya beranggapan dia niat jahat. Tapi nggak apa-apa buat saya. Nilainya sebenarnya ya total 170 kalau nggak salah itu 70.000. Pas 160-an, karena sebenarnya software-nya 150.000, tapi biaya sana sini, pajak dan segala macam dari sekitar 170-an atau 160-an gitu. Nah, nanti ada di hasil capture-nya saya kasih. Nilainya tidak seberapa. Maksudkan adalah kejujuran dan ya buat apa kalau kita bisnis dengan cara-cara begitu. Apalagi udah kayak gitu, udah pasti orang punya niat jahat. Karena tujuannya untuk mencuri sebenarnya dan mengendalikan komputer kita. Jadi Trojan ini dia akan memperoleh informasi dari target, informasi dari saya. Kalau andai kata saya installnya lolos, terinstall, maka orang yang jual ini ingin mendapat informasi dari notebook saya, password-password yang ada di notebook saya. Juga dia bisa mengetahui kebiasaan kita yang tercatat dalam sistem log kita, data kita, dan lain-lain sebagainya ada di notebook kita. Bahkan dia bisa mengendalikan komputer kita dan memperoleh hak akses pada notebook kita sendiri atau komputer kita. Ya, jadi dia sifatnya itu stealth, yaitu sembunyi-sembunyi gitu. Jadi ya kayak siluman dan ya pasti tidak terlihat gerakannya. Operasinya kan seringkali berbentuk seolah-olah program tersebut merupakan program yang baik gitu ya, yang apa ya, yang kesannya bermanfaat sekali. Nah, tetapi ya seperti yang saya bilang, tujuannya ya kejahatan sebenarnya. Jadi yang nyebarin Trojan ini sebenarnya tujuan dia adalah mengendalikan komputer kita atau komputer attacker gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan PC-nya, komputernya di rumah, tapi sebenarnya ada orang lain yang sedang mengendalikan komputer teman-teman tanpa sepengetahuan teman-teman. Jadi begitu berbahaya. Nah, ya sekedar mungkin video ini juga kalau yang jualnya nonton, ya Anda bertobat gitu.
kalau punya niat jahat seperti itu. Karena tidak ada niat jahat yang bisa abadi. Kamu bisnis dengan cara begini, ya tidak akan maju gitu. Ya, saya sekedar share, siapa tahu ini bermanfaat buat ya rekan-rekan semua. Terima kasih.